kita bergabung bersama seluruh elemen masyarakat, tidak hanya mahasiswa, tapi ada juga teman-teman kelas pekerja, teman-teman buruh, petani, nelayan, pelajar, dan lain sebagainya. Hari ini kami akan mengumumkan bahwa kami punya sikap yang tegas, komitmen yang terus konsisten untuk menolak Perpu Cipta Kerja disahkan menjadi undang-undang. Alasannya sudah sangat jelas, teman-teman semua. Hari ini kita dipertontonkan adanya upaya yang sengaja, adanya itikat buruk, adanya komitmen yang lemah, dan adanya pengetahuan yang rendah dari orang-orang di dalam istana. Mereka sengaja, mereka punya itikat buruk untuk melanggar konstitusi. Mereka kemudian mengesahkan, mereka kemudian menerbitkan Perpu Cipta Kerja. Alasannya sudah sangat jelas, teman-teman. Mungkin kalau ditanya, apa latar belakang hari ini kami menolak Perpu Cipta Kerja? Latar belakangnya sudah sangat panjang. Kami menolak Cipta Kerja sejak awal tahun 2020. Sejak draftnya masih sangat tertutup, sejak tidak ada pembahasan yang transparan, dan bahkan disahkan malam-malam ketika penolakan tengah kencang-kencangnya. Mulai sejak itu kami menolak Cipta Kerja, sejak dia masih terbentuk sebagai Omnibus Law Cipta Kerja. Tapi kita kemudian dihadiahi oleh putusan MK yang mengatakan bahwa dia inkonstitusional bersyarat. Tapi kita dihadiahi lagi di awal tahun ini sebuah kado tahun baru yang jelas amat sangat tidak menyenangkan bernama Perpu Cipta Kerja. Perpu Cipta Kerja merupakan persekongkolan elit politik, merupakan tindakan inkonstitusional, dan merupakan itikat buruk Presiden Jokowi untuk sengaja melanggar konstitusi. Mengapa saya katakan sebagai itikat buruk? Karena tidak mungkin Presiden Jokowi tidak tahu bahwa tindakannya melanggar konstitusi. Tidak mungkin segenap profesor, ahli, dan pakar hukum yang ada di dalam istana dan kemudian masuk ke dalam pemerintahan Presiden Jokowi tidak tahu bahwa Perpu Cipta Kerja yang dirancang tersebut melanggar konstitusi. Kenapa, teman-teman? Karena jika pemerintah ataupun presiden kemudian ingin menerbitkan perpu, presiden harus menuruti pasal 22 Undang-Undang Dasar 1945. Dia harus memenuhi unsur kegentingan yang memaksa. Dan hari ini di konsideran Perpu Cipta Kerja, kita tidak melihat bahwa kegentingan memaksa tersebut betul-betul kegentingan memaksa. Dan kita malah melihat kegentingan memaksa tersebut sebagai kegentingan yang dipaksakan. Setidaknya ada 3 faktor di dalam konsideran Perpu Cipta Kerja yang kita pertanyakan. Pertama, jika dikatakan kegentingan memaksa itu hadir oleh karena resesi ataupun kondisi ekonomi Indonesia sedang tidak stabil, jelas itu bertentangan dan bertolak belakang dengan pendapat dari Menteri Keuangan Sri Mulyani yang mengatakan bahwa kondisi Indonesia sedang baik-baik saja. Dan jika dikatakan bahwa Perpu Cipta Kerja itu hadir oleh karena ada kondisi lingkungan hidup Indonesia yang sedang perlu perbaikan dan lain sebagainya, jelas itu bertentangan dengan apapun yang terjadi saat ini. Pemerintah mau menerbitkan peraturan kebijakan dan lain sebagainya yang bertentangan dengan kebijakan untuk melestarikan lingkungan hidup, justru malah mengatakan lingkungan hidup. Jelas, teman-teman, ini melanggar konstitusi. Jelas juga pemerintah kemudian memasukkan ke dalam konsideransinya bahwa konflik Rusia-Ukraina bahkan dimasukkan sebagai salah satu alasan kegentingan memaksa. Yang bahkan sampai saat ini kita tidak dihadirkan penjelasan mengapa konflik Rusia-Ukraina tersebut dapat memberikan dampak langsung yang nyata terhadap perekonomian Indonesia. Teman-teman, sudah sangat jelas bahwa tidak ada kondisi kegentingan yang memaksa. Yang ada adalah kegentingan yang dipaksakan. Dan oleh karena itu Presiden sedang secara terang-terangan dan jelas, secara nyata, punya itikat buruk sengaja untuk melanggar konstitusi dengan menerbitkan Perpu Cipta Kerja yang anehnya malah diamini dan diiyakan oleh segenap anggota Dewan Perwakilan Rakyat kemarin. Bagi kami, anggota Dewan Perwakilan sekarang atau anggota Dewan Perwakilan Rakyat sekarang bukan lagi anggota Dewan Perwakilan Rakyat. Mereka tidak pantas untuk menyandang nama Dewan Perwakilan Rakyat. Mungkin mereka lebih pantas disebut sebagai Dewan Penindas, perampok, ataupun pengkhianat rakyat. Karena produk hukum inkonstitusional bernama Perpu Cipta Kerja yang kemarin mereka sahkan, jelas-jelas merampas hak-hak masyarakat. Jelas-jelas merugikan kelas pekerja. Dan jelas-jelas mengganggu kesejahteraan rakyat banyak. Dan ada yang lebih penting lagi, teman-teman. Kita hari ini tidak bisa berharap banyak dan menumpukan harapan kita sepenuhnya pada anggota Dewan Perwakilan Rakyat. Karena sudah jelas hari ini mereka tidak mewakili suara-suara penting kita untuk menolak Perpu Cipta Kerja. Tidak ada alasan lain, teman-teman, untuk tidak menolak Perpu Cipta Kerja selain bahwa dia inkonstitusional. Kita negara hukum, hari ini kita disaksikan, kita dijanjikan bahwa hukum harus menjadi panglima. Supremasi hukum harus terus ditegakkan. Tapi hari ini, pemerintah kita, Presiden Joko Widodo, dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat malah secara terang-terangan dan nyata melanggar konstitusi dan hukum tertinggi. Sehingga teman-teman, tidak banyak kata lain yang ingin saya ucapkan. Saya cuma punya 3 kata sebagai seruan kepada seluruh masyarakat Indonesia terhadap Perpu Cipta Kerja, terhadap anggota Dewan Perwakilan Rakyat yang mengesahkan Perpu Cipta Kerja menjadi undang-undang, dan kepada Presiden Jokowi yang kemudian secara terang-terangan dan sengaja melanggar hukum tertinggi kita yaitu konstitusi. Kita cuma punya 3 kata. Lawan, lawan, lawan. Hidup rakyat Indonesia.